anak kedua dari 4 bersaudara. Sekecil saya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa ya, sama kayak anak-anak yang lain. Tapi paling ibu saya tuh strict banget. Jadi benar yang kalau dibilang galak ya galak gitu. Apalagi sama saya, benar-benar ngedorong saya tuh buat kamu harus sama seperti yang lain. Kamu tidak boleh di bawah yang lain. Minimal kamu harus sama yang lain. Ibu saya yang selalu ngedorong seperti itu. Dan waktu saya udah lulus kuliah baru saya ngerti gitu maksudnya apa. Kalau dari kecil saya sebenarnya pengen jadi pilot. Saya ngeliat tuh kalau pilot tuh kayak gagah gitu ya, mejanya putih, rapi gitu, terus pakai topi gitu kan, itu kayaknya gagah gitu ya. Jadi waktu itu yang saya belum tahu kan, ternyata memang ya pilot memang harus yang normal ya secara fisik. Jadi jadi ya akhirnya jadi penyanyi aja deh, ngamen. Kalau saya nyanyi sendiri tuh nyanyi dari SD pun udah nyanyi. Kalau Jamaica Cafe sendiri terbentuknya tahun 1991. Itu saya masih kelas 2 SMA. Itu awalnya sebenarnya iseng-iseng aja. Jadi sepulang sekolah kita nggak langsung pulang. Ya bandel-bandelnya SMA lah ya. Nggak langsung pulang, kita nongkrong, kita nyanyi sampai sore, sampai diusir sama guru. Kamu ini nggak pulang, sampai sore gitu. Dan itu terjadi tiap hari. I love you like a fire, now it's turning blue, and you say sorry like an angel, haven't let me think was you, but I'm afraid it's penghargaan secara teknis kita pernah dapat dari MURI, Museum Rakyat Indonesia. Itu waktu di album pertama itu kita dapat penghargaan Pemrakarsa album pertama tanpa alat musik di Indonesia. Ya penghargaan prestasi secara teknis paling itu. Tapi kalau yang namanya prestasi buat saya bisa menghibur orang itu udah prestasi kok. Kalau proses bikin SIM sendiri itu awalnya sempat bukan dipersulit sih. Jadi saya nyebutnya bukan dipersulit. Jadi, karena memang kondisi saya kan difabel begini, harus ada prosesnya tidak secepat yang normal kan. Jadi waktu saya datang itu disuruh tes kesehatan, tes mata lah, tes kesehatan secara fisik itu harus dites. Jujur aja waktu itu minta tolong sama temen untuk bikin SIM. Tapi waktu di Poldanya saya tetap dites. Jadi mobil ini saya bawa, dia pengen lihat kecekatan saya gitu, makanya jadi nggak langsung saya dapat SIM gitu, nggak, tetap ada prosesnya tetap gitu. Alhamdulillah dapat juga, jadi bisa gaul kemana-mana. Anton itu orangnya tangguh lah gitu. Dari keadaannya dia masih bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan orang-orang seperti biasa gitu. Anton memiliki kemauan yang cukup besar, dan bukan cuma kemauan, dia mendorong dirinya sendiri untuk katakanlah misalnya yang melibatkan unsur fisik, dan dia berlatih seperti kita umumnya gitu. Dan
itu suka apa ya, jadi kayak alarm bagi kita gitu bahwa oke deh Ton gitu, dan kita belajar dari dia untuk karakter itu cuman ada di Anton. Maksudnya kita nggak tutup mata ya kalau misalnya kita nggak bilang kita normal atau gimana, tapi kadang-kadang kita juga memperhatikan apa yang menjadi kondisi dia kayak gitu kan. Tapi justru dia itu shifting the focus gitu, maksudnya lu nggak usah ngeliatin ke gue kayak gitu, maksudnya gue juga sama kayak lu. Dan kadang-kadang dia yang malah ngajak apa ya, ayo kesini yuk, ini yuk, nongkrong yuk gitu. Benar. Dia nggak ada bedanya sama kita gitu, sama semua, malah dia punya sesuatu ya, kelebihan yang bikin kita jadi semangat gitu. Ya gue juga ngerasa kayak dia nggak ada bedanya aja kayak kita. Kayak kita aja bercanda juga begitu. Dia juga semangatnya mesti dicontoh ya. Anton itu ya pribadinya dia tuh sederhana, tapi punya apa ya? Ya orangnya struggle, punya percaya diri yang kuat. Akhirnya kalau kita nikmatin musik tuh apa ya, udah nggak kelihatan ya. Mau orangnya disable atau apa, yang kita lihat akhirnya ya dari musiknya, dari suaranya gitu. Plus sih jadinya. Jadi nggak apa ya, nggak sebuah kendala lah istilahnya. Dari berkeseniannya ya. Disability itu nggak kendala di dunia seni. Iya. Cuman yang ngelihat dia nyanyi bareng grupnya, terus ngelihat segitu banyaknya orang yang ngefans sama dia gitu, dengan kondisi dia yang seperti itu udah cukup apa istilahnya menjadi motivasi dan inspirasi sendiri sih gitu. Gue sebagai adiknya gitu ya, ngelihat kakak gue aja ya dengan kondisi fisik yang seperti itu dia bisa mencapai posisi yang seperti sekarang ini gitu, nyanyi, punya bakat gitu, dan semua orang seperti apa ya, menghargai itu, mengapresiasi itu, bahkan punya komunitas fans sendiri, itu udah cukup jadi motivasi tersendiri aja sih. Hidup ini nggak sulit. Ini cuman tentang bagaimana kita memaknai diri kita sendiri dengan semua keterbatasan dan semua kelebihan yang kita miliki, dan membuatnya jadi lebih indah. When you look at me, is it somebody strong, somebody you could admire? And who do you think I am when I take your hand? Are you counting on me to fill your dreams and your desires? Well, I is lonely just like you. All I want to do is have one dream come true. All I am is handing you my heart, hoping to be part of you.
Oh